buat Kang Dadang ya, Pak Bandu, tentu saja Bapak kita yang mulia, Pak Gubernur, Pak Periwarjio, serta Ibu dan seluruh pimpinan DG dan DG Senior serta seluruh pimpinan Satker di lingkungan Bank Indonesia dan seluruh keluarga besar Bank Indonesia, khususnya juga BI Religi. Saya sore ini ikut bergembira atas nama rakyat Indonesia, atas nama masyarakat Indonesia, khususnya pelaku ekonomi nih, pelaku industri, keuangan, ya, investasi. Aduh, senang banget karena ada keputusan strategis dari Bapak Gubernur BI dengan para pimpinan BI, nurunin BI rate. Wah, itu hebat, sampai 375%, top. Nah, nanti nggak diduga kan bahwa ternyata itu adalah ihsan. Bukankah ihsan juga menjadi salah satu pondasi dari BI Religi dan pondasi kita semua gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para pimpinan BI, ya, nurunin suku bunga, ya, BI rate itu 375% jadinya, maka itu adalah ihsan. Nah, dari mana kemudian itu adalah ihsan? Secara izin Allah, saya udah nyiapin makalah kan. Coba langsung dibuka di layarnya, ya, tentang definisi ihsan gitu. Ya, tentang definisi ihsan. Tapi kita lihat kalau di saya nih halaman 3 ya, kalau di slide saya nggak tahu halaman berapa, tentang bagaimana memperoleh cintanya Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya, kemudian kebaikan-kebaikan Allah. Salah satunya adalah dengan kita menjadi al-muhsinun. Nah, ya, ini layar dilihat, al-muhsinun, ya, orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat dulu Qur'annya ya. Nah, ini kan BI berarti udah baik nih, baik kepada investor, ya kan, baik pada pemodal, pelaku usaha, ya, para peminjam, kemudian berkenan memberikan kebaikan-kebaikan, relaksasi dan lain sebagainya. Bahwa ternyata prinsip ihsan ini juga menjadi prinsip yang kalau dijalankan oleh lembaga negara gitu ya, dan siapapun sebenarnya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta nih kepada BI karena mempermudah, memperingan, apalagi situasi seperti ini. Iya, luar biasa itu. Dan ini kan implikasi ke perekonomian nasionalnya, waduh, luar biasa. Dan kalau sudah ada keridoan misalkan dari rakyat dan pemerintah dan rakyat, ada keridoan satu sama lain saling kemudian bahu-membahu, maka rahmat Allah itu turun. Jadi saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, ketika kita dagang, kita ada nggak ihsannya sama yang kita layanin, yang kita kemudian dibeli dagangannya oleh dia. Nah, kalau nggak ada, maka hubungannya nggak ada hubungan ihsan. Hubungannya hubungan dagang aja, dagang belaka, situ pembeli, saya penjual gitu. Nah, bagaimana kemudian kita ketika kita dagang, kita berusaha untuk containing di ihsan itu. Bagaimana ketika kita dagang, kita membungkusnya juga dengan spirit ihsan. Tergantung. Misalkan kayak kita jualan nasi uduk, kita punya nenek gitu. Terus asal orang beli dilebihin gitu. Itu ihsan ya. Nah, nanti kan muncul kebaikan antara keduanya gitu loh. Terus ketika kita beli juga gitu kan, ada nggak ihsannya? Kalau nggak ada, maka kita hanya menjadi pembeli, lalu rahmat Allah nggak turun, cinta Allah nggak turun, keagungan Allah nggak turun. Ya, misalkan kalau kita mau ihsan, kita lihat nih ada seorang kakek duduk di pojokan, bawa gemblong gitu loh. Terus kita beli gitu loh, nggak ngelihat berapa duit gemblongnya. Kita beli aja 100.000, Pak, nih dapat berapa terserah dah, gitu. Dia seneng tuh, wah gitu. Oh ya, itu ihsan, gitu loh. Ya, membuat senyum orang, bahagia orang. Nah, ketika kemudian saudara-saudara yang bekerja di BI dan bekerja dimanapun perusahaan yang menyaksikan ini lewat YouTube-nya BI gitu ya, atau lewat Instagram dan Facebook-nya saya dengan izin Allah, ada nggak ihsan ketika kita bekerja? Oh, gue nggak mau nih, gue pulang jam 5. Kerjaan ini besok aja deh, jam kerja. Loh, ihsannya di mana? Ada adil kan? Adil itu kita pulangnya jam 5, orang urusannya jam 5 kok. Tapi kalau kita bisa give more gitu ya, memberikan lebih daripada kita kemudian urusan tata tertib kerja gitu ya. Kenapa sih saya malam masih mau diganggu oleh Pak Peri, masih mau diganggu oleh para pimpinan, masih mau diganggu oleh bos-bos atasan? Ya,
ini ihsannya gue gitu loh. Gue emang selesai jam 5, tapi gue pengen jadi orang yang muhsin gitu. Pengen jadi orang yang berbuat baik, lebih, ngasih lebih gitu loh, give more. Luar biasa. Luar biasa ini. Jadi Pak Bandu, Pak Dadang ya, Pak Joko, semua Pak Muhar, Pak Bang dan semua pimpinan ya. Terutama para DG dan DG senior, Pak Peri. Jadi yang ngapresiasi bukan saya doang loh, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya yang begini kan memang dicari terus nih, dicari terus itu. Apa ya ihsannya kita buat orang lain itu apa ya gitu? Apa ya ihsan kita buat bangsa? Apa ya ihsan kita buat negara? Apa ya kebaikan kita? Apa yang membuat orang menjadi rileks, menjadi senang, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi ada harapan, menjadi kemudian terbangun motivasi, semangat, spirit. Apa ya? Nah, ketika kita mencari apa ya, Allah udah langsung hadir tuh. Memberikan ide-ide, memberikan pikiran-pikiran, memberikan kemudian ilham, apa lain sebagainya. Masya Allah lah, Masya Allah, bener dah. Ini keren banget, keren banget. Nah, di dalam surah Ar-Rahman kan kita udah hafal tuh, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kita nanti mau berbuat baik, termasuk tadi BI nurunin BI rate gitu ya, nanti BI akan mendapatkan positif impact-nya. Oh, nanti sektor properti gerak lagi, sektor industri jasa gerak lagi, sektor-sektornya gerak lagi, perdagangan sektor gerak. Akhirnya inflasi dan lain sebagainya, ya insya Allah gitu loh. Insya Allah dan namanya kritis apa resesi, insya Allah bakal nggak ada. Kenapa? Tadi baru aja kemudian berbuat baik, udah bikin gembira. Ya mungkin kalau yang nggak ngerti biasa saja ya, tapi buat saya misalkan yang memang juga menjadi pelaku usaha, Masya Allah gitu. Apalagi kalau kemudian relaksasinya bisa diberikan lagi oleh OJK misalnya. Ya ada perpanjangan relaksasi misalnya, mengingat impact dari COVID buat dunia usaha kan juga luar biasa banyaknya gitu. Wah, kalau itu terjadi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, semuanya pakai prinsip ihsan buat Indonesia. Wah, top udah. Insya Allah top markotop dah udah gitu. Seorang anak ditugasin nih sama orang tua, lu nyapu belah sono ya gitu. Terus si anak menyapu betulan nih, belah sono itu disapu sama dia, terus rapi. Nah itu dia belum ihsan, itu namanya adil. Tapi ketika dia sekalian nyapu yang belah sini, terus belah sonoan lagi, belah sinian lagi, nah itu jadi ihsan buat dia. Kepada siapa? Pada orang tuanya. Pada saat itu kemudian turun keagungan Allah, turun kemuliaan Allah, nepak kepada dia ketinggiannya, nepak kepada tuh anak ya, kehormatan dan rezekinya gitu loh. Akhirnya ihsan itu balik kepada siapa? Balik kepada anak itu sendiri. Gitu. Seorang ayah menafkahi anaknya adil. Tapi ketika seorang ayah bisa menggendong anaknya, bisa memeluk anaknya, bisa ikut ngelonin anaknya, ya kan itu tugas istri. Oh, gue udah kerja, gue udah capek gitu kan. Nah itu adil nih buat istri yang bekerja dan tidak, memang agak beda. Tapi suami gitu ya, ketika tahu itu tugas istrinya nyuci misalkan itu, terus dia mengambil juga peran itu, ah itu ihsan. Kalau mau adil-adilan kan, ya lo yang bikin kopi dong, gue yang kerja, lo yang nyuci dong, gue yang kerja. Hah? Lo yang ngurus anak-anak dong, gue nyari duit. Nah, kalau begitu Bude Brina itu adil-adilan. Nah kalau adil-adilan terjadinya kayak negeri ini. Kok di sono enggak? Kok gue doang? Kok dia doang? Gue enggak? Atau kok dia enggak? Gue doang? Jadi begitu negara kita itu. Negara kita kalau judulnya adil-adilan doang, enggak pada berlomba ihsan, ini yang terjadi. Kok dia doang yang ditangkap? Gue enggak. Tuh. Lo memang pengen ditangkap gitu kan. Kalau saya ngomong terbalik jadi nyindir kan. Kok dia doang yang kok dia bebas, kok gua enggak? Nah itu. Kenapa? Karena yang dikejar adil-adilan. Kalau dikejar adil-adilan, itu belajarnya dari kecil kita adil-adilan. Kalau judulnya adil-adilan emang bagus sih, tapi siapa juga di Indonesia, di dunia, di kehidupan ini yang bisa adil tenan, yang bisa adil banget, siapa coba? Makanya kita mesti masuk kepada derajat ihsan tadi. Nggak apa-apa ada ketidakadilan, tapi kita banting kepada ihsan. Ya ketidakadilan itu kemudian kita lawannya bukan dengan menuntut ketidakadilan, gak selesai Pak. Tapi kita lawannya apa? Dengan giving di ihsan, dengan memberikan ihsan. Si adek bilang, oh mama nih adek mulai nyapu, kakak tuh mau. Itu kan nuntut keadilan. Mestinya kata si adek apa? Adil dong, semuanya disuruh. Si kakak jawab lagi, dengerin ya dek, gua nih pernah jadi anak kecil.
Gue pernah begini, lo belum ada. Lo mau nuntut adil-adil apaan? Oh, jadi berantem. Jadi berantem. Paham tuh Pak Dadang? Paham teman-teman? Jadi berantem bos kalau begitu judulnya. Kerja kagak, ribut terus. Indonesia begitu loh. Indonesia begitu loh. Kita nggak boleh, dia boleh. Kita nggak bisa, dia bisa. Lah kalau begitu terus judulnya, hah? Dia melanggar, ayo gue juga melanggar. Ya masalah Pak. Masalah Pak. Mestinya Pak, ihsan kita dulu. Ihsan kita dulu. Begitu Pak Rohadi ya. Pak Rohadi Tiratmono. Ihsan kita dulu. Udahlah, keadilan tuh dari Allah aja. Nggak bakal bohong kok. Contoh, saya ketika kecil asal main galasin dipanggil. Sup, aduh, gue lagi main dipanggil. Sementara anak-anak yang lain main galasin dengan sempurna. Terus karena saya keluar digantikan dengan anak yang lain. Nah, terus saya disuruh apa? Disuruh belanja coba ke pasar Mitra Jembatan 5. Beli bawang lah, beli kecap lah, beli tomat lah, beli inilah, beli itulah. Kemudian saya pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah saya turun lagi ke gelanggang galasin. Ini zaman dulu galasin kalau kita umur 40-an masih ingat ya galasin, tak umpat, benteng gitu ya. Laki-laki juga main yoyo, main yeye, macam-macam itu. Nah, nggak enak kan lagi main dipanggil. Kesannya tidak adil. Dan itu saya juga merasakan itu. Gila nih. Baru main dikit aja petak umpet udah dipanggil. Baru main dikit aja benteng udah dipanggil. Sampai-sampai orang-orang tuh ya kalau kemudian ngajak saya main apa katanya? Ntar gua lagi enak-enak dipanggil gitu. Lagi main bola dipanggil. Suruh ke sono, suruh ke sini, nganterin bubur, nganterin beras, nganterin apa? Aduh. Tapi ternyata itu adalah adilnya dari Allah buat saya. Kenapa? Besok saya akan jadi pengusaha. Kemampuan berinteraksi saya dengan para pedagang dibangun dari kecil. Beli tahu, beli tempe, beli sayur, beli daging, beli ikan, beli bubuk, beli segala macam. Sampai bahan apa nganterin, dibangun komunikasi efektif. Sementara anak-anak yang lain nggak dapet itu. Keadilannya memang keadilan futuristik ya, yang nggak bisa dipahami kecuali dengan hikmah. Gitu loh. Kalau kita bicara ketidakadilan dan keadilan ya, al-adlu wal ihsan. Ya duluan al-adlu, memang al-ihsan nanti. Karena al-ihsan itu bukan apple to apple. Al-ihsan itu orang kita kasih lebih kok. Kita kasih lebih, itu ihsan. Itu contohnya tuh. Akhirnya saya menikmati tuh bisa berinteraksi dengan pedagang, ya, penjual, bisa kemudian menjalankan amanah purchasing secara tidak langsung. Saya ketemu dengan pasar, ngelihat penjual, ngelihat pembeli. Maka ketidakadilan yang saya rasakan terbayar hari ini gitu loh. Ternyata saya bukan orang yang tidak mendapatkan keadilan, tidak. Justru saya mendapatkan keberkahan. Saya mendapatkan kelebihan, mendapatkan blessing dan kemudian benefits. Adil memang kalau anak 4 bagi 4 rotinya gitu, itu adil. Tapi kalau mau ihsan gimana? Si kakak bilang, aku masih punya makanan yang lain lah buat adek aja. Itu ihsan buat dia. Keren kan gitu. Nah, kita lihat yuk ayatnya. Kita lihat ayatnya. Ya. Al-muhsinun warada dzikruhum 5 marratin fil Qur'anil Karim. Al-muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan, yakni kebaikan, jadi membuat orang senang, tenang, nyaman, aman, terlindungi, punya harapan, termotivasi, membuat orang itu tersenyum, ya, bebannya hilang, itu disebutnya adalah ihsan, kebaikan. Orangnya, pelakunya disebut muhsin. Kalau satu orang, kalau banyak muhsinun, ya. Kita lihat al-muhsinuna, orang-orang yang berbuat ihsan itu, warada dzikruhum 5 marratin fil Qur'anil Karim. Ya, disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur'an. Yang pertama Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Kenapa kita nggak boleh merugikan orang? Dan disebutnya menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Iya, karena kalau kita berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali pada kita. Keburukan juga bisa adil-adilan loh, Pak. Hah? Lo bercandain gue bercandain lo. Lo mukul gue pukul lo. Lo macam-macam sama gue macam-macam sama lo. Nah, itu adil, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Al-ainu bil-aini, wal-anfu bil-anfi, wal-udhunu bil-udhuni, wal-lisanu bil-lisani, wal-fi'lu bil-fi'li. Kira-kira begitu. Ya, hah? Tapi apa iya kita hidup adil-adilan begitu? Kan mesti kita ihsan. Pak Sugeng, Bu Destri, Bu Ros, Pak Dodi, ya, dan teman-teman pimpinan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya, ada orang nih keinjak, kakinya keinjak sama orang, kagak sengaja. Kalau mau adil gimana? Kita injak dia lagi. Tapi derajat injak-injekan nggak bakal juga adil-adilan, Pak. Nggak bakal, mau sampai mana adilnya? Emang kita tahu takaran injakannya semana? Kalau berat badannya dia di bawah kita, kalau berat badannya kita di atas dia bagaimana? Kita yang jatuh nggak adil, Pak. Daripada kita jatuh nggak adil, mendingan kita jawabnya dengan ihsan. Jadi di keburukan juga ada adil-adilan dan ada ihsan-ihsanan. Ada tuh di keburukan juga gitu. Lo ngeledekin gua kan, gua habisin lo. Nah, itu namanya udah bukan adil, malah itu udah lebih daripada ngambil keadilan. Kita dijahatin sama seseorang, tapi kita hancurin keluarganya. Ya, itu bukan adil-adilan, Pak. Itu ancur-ancuran namanya, karena bayarannya lebih daripada keadilan keburukan itu. Ketika kita diinjak kakinya, ya, kalau kita mau ihsan gimana? Kalau kita mau ihsan, kita maafin dia. Maaf, Pak. Kita malah minta maaf. Maafin dia, ini kita maaf. Maaf, Pak. Kaki Bapak nginjak saya. Gitu. Mau tahu yang lebih hebat lagi daripada itu? Mau tahu yang lebih hebat lagi daripada itu? Wa ahsinu, kata Allah. Berbuat baiklah pada dia. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, ada candaan nih, tapi masya Allah nih kalau kita bisa. Begitu kita diinjak, terus kita lihat dia bahagia nginjak kita. Dia bahagia ngelihat kita diinjak, atau dia bahagia nginjak kita. Apa yang kita katakan kepada dia? Maaf, Pak, masih ada kaki kiri, Pak. Itu. Bisa dibayangin nggak? Kita keinjak sama orang nih, terus kita bilangnya apa? Bukan angkat kaki Anda, bukan. Pak, Bapak seneng nih saya lihat nginjak saya masih ada kaki kanan, Pak. Kalau kaki kirinya diinjak, wah, kalau bisa begitu Allah turun. Atau kenapa dia nginjak kita? Oh, dia nggak ada pegangan. Kita yang mudaan geser dikit supaya dia ada pegangan, jadi nggak nginjak kita. Itu namanya ihsan. Kalau kita bilang sama dia, maaf Pak, Bapak nginjak saya, itu adil namanya. Itu adil. Nah, kewajiban istri misalnya ngasih sarapan gitu kan ya sama suami. Nah, tapi ngasih lebihnya apa kepada suami? Misalkan dipijitin. Nah, itu ihsan. Nah, istri mijitin itu loh. Kemudian bercerita yang baik-baik, itu ihsan. Nah, ngasih pembantu gajinya sesuai dengan kesepakatan, itu adil. Tapi ketika kita bilang sama dia, Bo, pulang aja ke kampung, orang tua lagi sakit kan. Nih, saya beliin tiket keretanya. Nih, tiket pesawatnya. Nih, buat rapid testnya. Nah, itu kita berbuat ihsan sama dia. Nah, kalau Indonesia bisa berlaku ihsan, bukan adil, ihsan. Tadi saya bilang, kalau adil mah emang, aduh dah, dunia ini emang tempat ya, Pak, ketidakadilan. Tapi kan ketidakadilan tadi saya bilang, ketidakadilan bagi satu orang, belum tentu itu ketidakadilan bagi yang lain. Mau tahu, Pak, ada banyak orang-orang yang kemudian dipecat dari pekerjaannya. Terus dia mendapatkan ketidakadilan. Tapi ternyata di kemudian hari dia jadi pengusaha, Pak. Ketidakadilan itu bagi dia adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian apa? Hukum hikmah. Iya kan? Nah, tapi kalau dia marah sama kantornya, ya itu adil. Dia laporin kemudian sama fitnahnya, ya itu adil. Dia udah diambil kok haknya. Kenapa kemudian tidak melawan? Itu adil. Tapi ihsan, memaafkan. Allah. Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kebaikan dan berbuat baik itu korelasinya dengan apa? Ternyata di ayat 195 ini korelasinya dengan giving, memberi.
Kebalikannya adalah menarik, mengambil yang bukan hak kita. Tapi kalau wa anfiqu, kita berderma, memberi. Ini ihsan di dalam surat Al-Baqarah 195. Terus apa lagi? Jangan ngerugin orang. Jangan kemudian mengakibatkan akibat buruk buat orang. Jangan nyusahin orang, jangan moyangin orang, jangan bikin beban. Jangan sampai orang itu jadi mikirin kita dari sisi yang jelek, membuat ketakutan, membuat keresahan. Jangan. Kalau itu yang terjadi apa? Kamu merugikan diri kamu sendiri. Lebih baik apa? Wa ahsinu, cari jalan supaya kamu bisa berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika BI pada sore hari ini ya, tanggal berapa ini? 19 ya, menurunkan BI rate gitu ya. Percayalah Pak, Allah mencintai BI. Nah, kalau Allah mencintai BI, apa yang terjadi? Yuk kita lihat halaman pertama. Kita lihat halaman pertama. Apa yang Allah lakukan kalau Allah mencintai seseorang? Ya, lihat hadis yang kedua. Hadis yang kedua saja. Hadis yang kedua, layar hadis yang kedua. Oke, ini dia. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila. Keren banget nih. Allah kalau udah mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril. Jadi apa pentingnya Pak berbuat baik? Supaya kita dicintai sama Allah. Karena Allah bilang, Allah janji, wallahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah baik, cinta, suka sama siapa orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan. Lah kalau udah cinta begini judulnya, Allah akan memanggil Jibril kalau dia udah mencintai seseorang. Kalau dia udah mencintai satu keluarga, kalau Allah udah mencintai satu organisasi, satu lembaga, satu kampung, satu kota, satu negeri, Indonesia, kalau udah dicintai sama Allah, Allah panggil tuh Jibril. Ya, kemudian faqala, lalu Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibrilu, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan, aku mencintai si fulan. Fa ahbibhu, maka cintai dia. Masya Allah. Kita dicintai istri kita ya. Aman tuh dapur Pak. Aman. Ditinggal pergi juga diberesin dulu semuanya. Tapi begitu penguasa dapur Pak, udah gak cinta sama kita, lagi kesel sama kita, penguasa dapur doang nih, gak suka sama kita. Sarapan kagak ada, kopi kagak ada, teh kagak ada, kamar dikunciin, lo tidur di sofa gitu. Aduh, mana kalau yang gak cinta adalah Allah. Tapi kalau yang cinta ini istri saja Pak. Aduh Pak, kalau udah istri redo Pak, sorenya habis ditransfer Pak, sorenya bisa kita transfer istri. Aduh, abang pengen dipijit ya. Abang pengen dipijit, waduh getap banget lo Neng, mijitin gue lo bisa transfer aja lo. Baik ya bang, kan kita berbuat baik, main berbuat baik kita bang. Coba begitu kita telat, Hah? Dia udah mandi juga tuh abis nggak deket sama kita, apa belum transfer. Insya Allah kalau istri-istri di BI mah kagak ada ya. Sebab apa? Punya gaji sendiri. Wanita karir, hati-hati ya, biar kata wanita karir sama suami kudu tetap hormat ya. Jangan belagu sama suami, biar gimana keredoan itu juga ada di tangannya suami, di kakinya suami, di hatinya suami, insya Allah. Tapi suami juga jangan petatang petenteng, kasih redo kepada istri ya. Coba tiru tuh Pak Gubernur ya nggak? Tiap malam kasih redo sama istri, Bu, aku redo sama kamu, aku senang sama kamu. Kenapa? Karena seorang istri Pak, bila kemudian mendapatkan kalimat redo dari sang suami, maka istri itu ahlul jannah. Udah pernah belum ngomong, Bu, bukan cuman cinta nih, Bu, aku redo sama kamu. Terus istrinya nyaut, apa sih? Tumben banget loh. Lupa emang gak pernah ngomong gitu. Oke, lanjut. Ya, jadi kata Allah apa? Kalau aku udah mencintai seseorang, aku panggil Jibril. Lalu aku bilang kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai dia. Subhanallah. Dan ada perintah dari Allah apa? Fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibrilu. Itu. Maka kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Jibril Pak, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, mencintai kita Pak. Sedangkan dia punya pasukan Pak, seluruh malaikat. Gila ya, hari ini kira-kira begini Pak, kalau Kapolda udah cinta sama ente, kalau Kapolda udah cinta sama ente,
Kapolres semua mencintai ente. Sak kapolsek mencintai ente. Betul nggak? Kalau seorang panglima sudah mencintai kita, Pak, mencintai Anda kira-kira begitu. Dan di mana yang berani Noel kita? Dan rambil mana yang bisa kemudian bermasalah dengan kita? Mereka menghormati panglima, lalu menghormati kita. Mereka mencintai panglima, lalu mencintai kita. Mereka kemudian tidak berani berbuat macam-macam pada panglima, dan dia juga tidak berani berbuat macam-macam sama yang disayang oleh panglima. Lalu bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala cintanya dan malaikat-malaikatnya? Jibril nih, udah mencintai kita, Pak, karena Allah mencintai kita. Lalu Allah bilang, ya Jibril, cintai itu si fulan, aku mencintainya. Lalu Jibril mencintai kita, dan Jibril punya pasukan, seluruh malaikat-malaikatnya. Ya Allah, Allah punya malaikat. Ya, terus apa yang terjadi? Tsumma yunadi fis sama. Lalu Jibril alaihissalatu wassalam menyeru kepada penduduk langit. Jadi kalau ibu nanti nggak dicintai sama mertua, nggak dicintai sama orang tua, nggak dicintai sama tetangga, ya, bapak gitu juga nggak dicintai sama teman kerja, sederhana, Pak, barangkali kurang kebaikannya. Enggak, udah baik, udahlah, udahlah, hukum malam kok, Pak. Ya oke lah, kalau kita udah introspeksi segala macam, ternyata kita mendapati kita udah melakukan yang terbaik sebagai suami, tapi tetap aja keluarga istri nggak senang sama kita. Oke, anggap aja itu benar. Ya udah, itu ujian, Pak. Tapi kebanyakan, Pak, ini hadis nggak bohong kok, Pak. Ini hadis nggak bohong kok, Bu. Kita kurang baik. Coba ya jajal. Ponakan dipanggil, ngumpul sini. Udah tau restoran baru belum di puncak. Om antar ke sono yuk. Kita dapetin hati ponakan semua. Mak bapaknya cinta sama kita. Oh, gue salah sama dia. Gue pikir dia pelit. Anak-anaknya pada lapor, mama tadi begini. Nah itu, begitu mulai ada kebaikan. Nah kebaikan kita ini kan kadang-kadang kebaikan yang apa ya, yang mungkin juga gak tulus. Kadang-kadang kita kebaikannya ini karena terpaksa barangkali. Jadi kurang mengundang cinta juga begitu. Kurang mengundang cinta juga. Terus satu orang saja yang merasakan cinta kita, dia akan ngomong kemana-mana, kita salah, betul kan? Betul nggak? Kita suka ngomong gitu kan? Salah kita sama tetangga kita, enggak loh orangnya begini-gini. Dia yang bercerita, Pak, menjadi jubirnya. Nah, Jibril nanti menjadi jubir kita. Allah. Jibril menjadi negosiatornya kita. Lalu meminta penduduk langit mencintai kita. Kenapa? Karena kita dicintai Allah Jalla Jalaluh. Tuh, lihat redaksinya. Thumma yunadi fis sama fayaqulu, kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit, lalu Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka hendaklah kalian mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka kemudian mencintai dialah siapa? Penghuni langit. Kalau si istri sudah mencintai kita, dia akan ngomong kepada anak-anaknya, kamu mesti sayang sama bapak kamu. Betul nggak? Betul nggak? Otomatis tuh. Tapi ketika istri kita sebel sama kita, dia ngajak pasukannya, Pak. Jangan lu sayang sama bapak lo, gitu katanya. Waduh, repot kita, Pak. Nah, bayanginnya begitu tuh. Jibril ngajak-ngajak yang lain mencintai kita. Ya Rob. Kemudian lanjut ya. Kursornya digerakin ke layar kaca. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Gitu kan? Lalu kemudian diletakkanlah penerimaan rasa cinta penghuni bumi untuknya. Anda ini kita nih nggak dibikin salah sama Allah dan nggak ada kesalahannya. Niscaya, Pak, ini hadis benar-benar 100% terjadi. Semua orang mencintai kita, gak ada yang sebel. Lah itu Yusuf Mansur banyak yang sebel, banyak yang bully. Itu tanda bahwa Yusuf Mansur masih manusia. Isinya nggak cuma kebaikan, ada kesalahannya. Hanya Allah yang tahu kesalahannya apa. Paham? Iyalah, kadang-kadang kita ngelewatin orang nggak pamit. Itu kan juga keburukan sebenarnya, tapi kan kita nggak berasa. Nah, keburukan itu menghasilkan apa? Energi negatif. Ada yang nggak suka sama kita, gitu loh, Pak. Jadi udah sunatullahnya. Sebab kalau kita baiknya 100%, gak mungkin kata Rasulullah itu malaikat bisa turun mencium tangan kalian.
Ini hadis sahih nih, ada di Bukhari. Ya. Kalau kita udah dicintai, bentuknya apa salah satunya? Maka kemudian diletakkanlah penerimaan rasa cinta penghuni bumi untuknya. Kemudian, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibrila. Masalah nih kita nih. Dan apabila benci, ya. Apabila orang membenci seseorang, maka bila Allah membenci seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Terjemahnya ada yang salah ya. Saya salah nulis nih. Apabila Allah membenci gitu ya, seseorang gitu, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril lalu berfirman, ya. Apa firmannya? Kebalikan dari yang tadi. Inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Aku marah sama dia, gitu loh. Ya. Maka bencilah sama dia, marahlah sama dia. Fayubghiduhu Jibrilu, maka Jibril pun ikut marah kepadanya. Tsumma yunadi fi ahli sama, kemudian menyeru penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa abghidhu. Inilah kadang-kadang begitu kita berbuat kesalahan, Pak, orang-orang pada menjauh gitu. Kenapa? Ini sunnatullah, Pak. Jawabannya cuma tobat, lalu memperbanyak apa? Sedekah. Kalau kita ngacu kepada ayat 195 tadi, dan memperbanyak perbuatan baik. Tsumma tudau lahu al-baghdha'u fil ardi. Kemudian diletakkanlah kebencian itu kepada penghuni bumi. Jadi orang pada kesel aja sama dia, sebel aja sama dia, bawa muka. Nah, kalau udah begitu ceritanya, Pak, kita sujud minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Skip ya, kita skip lagi. Kita lihat ayat yang kedua. Tadi ayat yang pertama kan Al-Baqarah 195. Kita lihat sekarang Ali Imran 134. Siapa sih orang yang berbuat ihsan itu? Kalau di Ali Imran 134 bunyi begini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Terus terang, Pak, kita butuh nih Ali Imran 134 di negeri kita ini. Kita butuh ayat ini di negeri kita ini. Butuh ini ayat hidup di hati kita, di lisan kita, di telinga kita, di mata kita, di mulut kita, di pikiran kita. Kita butuh itu. Ya. Coba kita lihat sekarang. Orang nggak pandai nahan marah sekarang. Orang kalau udah pernah marah, keluar aja marahnya sama orang lain. Betul nggak? Apa itu ihsan? Enggak, Pak. Hati-hati, makin kita pakai peci, makin kita pakai baju koko, makin kita pakai jilbab, makinan kita kemudian dilihat sebagai orang yang saleh, makin kemudian kita harus apa? Harus kemudian al-kadhiminal ghaidha, menahan marah gitu. Kalau perlu gemertak nih, jangan sampai orang tahu gitu loh. Kan ada orang menahan marah tapi gemertaknya tahu gitu loh. Orang tahu, ngebul, wush gitu. Di ubun-ubun, nah, itu orang masih tahu, Pak. Orang masih gemeter, Pak. Jangan gini ya. Kadang-kadang kan kita pengen membuat orang lain itu gemeter sama kita. Pengen membuat orang lain itu takut sama kita. Itu nggak disukai sama Allah. Yang Allah sukai apa? Orang nyaman sama kita. Nih ayat ini nih, lihat nih. Ya, kalau kita lihat nanti semua ihsan dan muhsin ini ada sedekah di sana. Ada kebaikan sedekah, berbagi, sharing, ya apa saja bentuknya, bukan selalu duit. Nah, habis itu apa? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, oh itu juga ihsan. Ada orang minta sama kita nggak ada, terus kita pinjam sama orang lain buat bantu dia, itu ihsan. Kenapa? Kita bisa sedekah di waktu sempitnya kita. Nah, terus yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kita dapat laporan dari tetangga, anak lu Ji udah tahu dia begini begitu, wah langsung kita marah, naik pitam, berubah muka kita. Terus kita tungguin anak kita di depan pintu. Begitu anak kita datang, langsung kita tampol dia bolak-balik. Papa, ini anak bapak yang kurang ajar, ini anak bapak yang bodoh, ini anak bapak bikin mau. Dan dia berarti tidak ihsan. Kalau di ihsan gimana? Dia berdua minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya tadi dengar anak saya salah. Gimana itu ceritanya bisa salah begitu? Kayaknya mas saya yang salah, kurang ngedidiknya. Terus berdua ngobrol sama istrinya, kita marah apa ini? Iya bang, kalau kita marah juga nggak ada habisnya. Ntar nih anak nanti tambah dalam kesalahan. Nih anak tambah ngaco. Ntar nih anak nggak berani pulang. Dia cuma denger aja nih dari teman-teman, woi, lu dicariin bapak lu no, bapak lu marah-marah kayaknya no, lu ketahuan kali, nyolong PRT gitu, lu ketahuan kali, ambil handphonenya Pak Lurah,
atau apalah gitu, bikin salah, bikin bandel sama guru gitu, tuh anak kita nggak berani pulang, Pak. Tapi auranya kita bagusin, wal kaziminal ghaidha. Kemudian yang selanjutnya apa? Wal afina 'anin nas, dan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Elah, Indonesia ada nggak begini nih? Hei Indonesia. Woi, Indonesia, kalau ngeliat orang salah, kalau ngeliat orang kurang, ada kagak nih begininya? Hah? Nahan amarah, betul nggak? Hah? Cakep kan, iya nggak? Emang hak kita marah, Pak, itu namanya adil. Tapi kalau kita mau ihsan, kita tahan marah, Pak. Emang mau sakit perut? Orang nahan marah sakit perut. Hah? Tapi kan sakit perut ya ada obat nih, ya udah beres lah. Hah? Bismillah, usapin boreng minyak kayu putih, beres sudah. Tapi kalau kita kemudian marah, kusut. Di rumah jadi kusut, di kantor jadi kusut, di pemukiman perumahan jadi kusut, sekota jadi kusut, senegeri jadi kusut. Gara-gara apa? Ya gara kita nggak bisa nahan marah, terus nggak bisa maafin orang. Allah. Dan jangan salah, Pak, orang yang mukanya marah-marah mulu berubah mukanya. Coba ya, kerjaannya cemberut. Melampiaskan terus kemarahannya, berubah muka. Tapi coba lihat nih orang-orang BI ini, saya mau lihat nih mukanya semua nih. Mana nih, ada gak mukanya ya? Mer, ini ngampilin semua gimana caranya nih? Ngampilin semua fotonya. Iya itu. Ini kagak bisa, nggak kelihatan. Coba mukanya mana, muka senyumnya mana, bisa nggak? Kalau nggak bisa udah. Oh, kurang ditarik. Mana? Coba lihat dulu. Tuh. Wah, ini dia. Nah, tuh mukanya muka ahlus senyum semua tuh, Pak Budi Widi Hartanto. Dah mukanya adem, Pak Arif Hartawan, Pak Dian Nugraha. Muka senyum banget. Pak Rohadi. Waduh, top. Pak Riki Gozali, Pak Agung nih, Pak Joko Prastowo. Dah, muka senyum banget dah nih. Bu Debrina. Diem aja senyum. Masya Allah. Bu Rizky, yang lain udah siap-siap senyum, ntar gue dibacain sama Ustadz. Pak Hilman. Bu Sukarelawati, dari nama aja udah sukarela. Ya, Haji Muhar, Masya Allah, dia udah Pak Pungki, ini sampai 10 halaman, Masya Allah. Tuh lihat mukanya tuh orang baik semua, ini kan orang baik semua nih, Pak Darjana tuh, apa senyumnya, Masya Allah. Ada BI Bubble, nanti saya ke Bubble nih, Desember, Pak Tantan. Insya Allah nanti saya kabarin ya, saya minta nomor dari Pak Bandu, Pak Joko, Insya Allah. Tuh Mbak Dwi Safarina, emang enak kalau orang muka orang suka pada baik tuh ya. Tuh Ibu YR Sari, senyumnya Masya Allah. Udah gak ada utang dah udah. Bu Rika tuh, ini jauh dari marah-marah nih mukanya nih. Aduh, kita kalau Pak Saprudin Kartika, coba nih belum gua tegur ketawa. Senyum. Kita jadi kakek disenengin, kemudian cucu, iya kan, betul nggak? Kita jadi om disenengin ponakan. Ngapa suka bagi? Masa ketemu ponakan goceng, ketemu ponakan 10.000, ketemu ponakan coklat, ketemu ponakan permen, itu kan waan fiku dah. Kemudian kalau ada apa-apa gitu, Pak Budi Sudaryono ya, kalau ada apa-apa kita maafin aja, lega aja. Allah enak, Pak, enak gitu loh. Nah ternyata kata Allah apa? Kalau kamu bisa bersedekah, ya, di saat lapang atau sempit, kalau kamu bisa menahan marah kamu, kalau kamu bisa memaafkan orang lain, belum tentu lo bisa maafin orang lain, betul nggak? Kata Allah apa? Maka kamu adalah orang-orang yang muhsinun. Nah kalau kamu itu orang yang muhsinun, maka aku mencintai kamu, aku menyukai kamu. Dan udah tahu dong, kalau kita dicintai bagaimana ceritanya, kalau kita udah disukai gimana ceritanya. Masya Allah. Ya, nah ayat ini penting banget buat kita. Kita lihat nih satu, asal dikatain kita katain balik, asal diledekin kita ledekin balik, asal dicaci kita caci balik, asal dimaki kita maki balik. Ini mana ihsannya? Mana ihsannya? Tapi ketika kita diledekin, kita dicaci, kita dimaki, kita dibully, terus kita hadiahin nama dia doa. Terima kasih ya kok ngirimin nasi goreng. Iya kemarin saya habis diomongin kan, gitu. Kok tahu saya ngomongin situ? Tahu loh, kupingnya ada di mana-mana. Tapi ini bagaimana nasi goreng nih? Aduh, jadi nggak enak nih. Ini diracunin kan nih? Kagak diracunin. Bismillah. Pokoknya makin sering lo ngomongin gue makin sering bikin dulu nasi goreng. Wah, cakep tuh.
Besok bebesanan dah yang begitu mah, insya Allah. Betul nggak? Jadi partner, hati jadi baik. Kenapa Rasulullah satu demi satu musuhnya mencintai dia? Karena bawaannya Pak, maafin melulu Pak. Satu kota Taif Pak menjadi muslim 100%. Padahal itu daerah melukai Nabi, bukan cuma hatinya Nabi, tapi melukai badannya Nabi. Membuat berdarah Nabi. Tapi dia maafin loh. Tapi kalau kita sekarang kawan aja jadi benci sama Islam, bisa jadi. Kawan jadi benci sama kita, bagaimana lawan coba? Kawan benci sama kita, bagaimana lawan coba? Ya Allah, mudah-mudahan ya kita bisa maafin orang gitu. Benar. Allahu Akbar, nih ayat Ali Imran 134. Yuk kita baca bareng-bareng lagi yuk. Kita lihat ayatnya. Ya. Dari tempat yang berbeda, walaupun silent, di mute, tapi ikut baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Hati-hati, kita suka ngomong gini, gue sih pengennya sedekah tapi gue lagi gak ada duit. Berarti ente gak muhsin. Hati-hati itu Pak Bandu. Berarti ente gak muhsin, berarti gak ihsan. Kenapa? Menjadikan alasan ketidakpunyaan, begitu Pak Rohadi, ya Bu Debrina, menjadikan alasan ketidakpunyaan menjadi alasan kemudian kita tidak bersedekah. Gak boleh Pak. Itu ujian dari Allah. Kita mesti cari jalan supaya kita bisa tetap sedekah. Dia minta 1 juta, ya 10.000 kayak kita bagi buat dia ongkos. Istilah begitu. Oh Pak Haji, saya minjem dong buat bayaran anak saya 4 bulan. Nah kita lagi gak ada nih. Bagaimana ceritanya? Jangan kosong. Gue emang gak bisa bantu lo ya, tapi ini buat anak lo makan nih malam. Gitu Pak. Gitu, pakai seni dikit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ibu punya rumah makan Padang, lalu masuklah anak baru menjadi pelayan. Begitu ibu datang, prang, pecah tuh piring. Waduh, ini anak baru udah merekat, udah ketakutan, udah bakal dimaki-maki nih. Bego lu, dasar lu, tolong kamu, nggak tahu gini pun. Wah elah, stres Pak. Jadi orang stres amat sih. Dia pengen berbuat baik, dia deketin tuh, karyawannya, dia ikut mengutin. Berdarah tangan kamu nak. Allahu Akbar. Itu yang tadinya ketakutan Pak. BI ngumumin akan menaikkan BI rate. Banyak satu negeri tuh langsung stres Pak. Satu negeri langsung stres. Baru berita Pak Bandu, baru berita Pak Joko, Pak Dadang, baru berita Pak Gubernur, baru berita nih Pak Sugeng dan kawan-kawan DG, baru berita BI akan menaikkan suku bunga. Suatu negeri stres. Baik yang tahu secara langsung maupun yang kena impactnya. Betul nggak? Baik itu? Nggak baik Pak. Kalau itu judulnya Anda berbuat keburukan. Tapi ternyata BI ada keputusan strategis. Kita mainnya jangka panjang nih bos. Gimana ceritanya? Kita turunin BI rate. Waduh, satu negeri, termasuk Yusuf Mansur gembira. Kita naikin di Instagram. Coba Ustadz yang so tahu ini naikin di Instagram mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur. Ini orang ngomong nih Ustadz apa-apa sih. Iya gue Menteri Perdagangan besok. Menteri Keuangan kali ya, enak. Saya kira kalau jadi Menteri Agama biasa. Ustadz yang Menteri Agama biasa. Tapi kalau Ustadz jadi Menko Maritim ya sama investasi. Wow, itu baru berita tuh. Nah ini mah bercanda malam-malam ya. Tapi senang saya begini, makanya saya apresiasi. Gila ini berita baik ini. Berita baik ini. Itu yang tadi udah merengket, pengusaha-pengusaha, suku bunga tiba-tiba datang, dang, diumumin. Allahu Akbar. Itu yang tadi merengket naik lagi, ada harapan. Orang-orang pada boleh dah. Yang tadinya nahan-nahan beli rumah, dia beli rumah. Yang nahan-nahan tadinya beli apartemen, dia beli apartemen. Yang tadi nahan-nahan kemudian beli tanah. Yang tadi nahan-nahan kemudian beli mesin buat bor air, beli semua, gerak lagi semua. Secara mikro tadi nih, ibu buka rumah makan Padang.
Baru aja masuk nih ke cabang yang ibu buka, ada anak baru, jatuh tuh piring. Waduh, temennya udah bilang, ya lo mah pas jatuh pas ada si bos, wah celaka lo. Itu kan kita kayaknya udah stres kan. Tapi tiba-tiba ibu sebagai pemilik, sebagai pemilik nih, ibu ikut nyapu. Terus dia pegang nih, si ibu pegang tangan anak baru ini. Oh kamu berdarah nih nah. Dek, tolong ambilin apa itu sabun apa antiseptik atau apa beta apa lah disebut itu loh. Ya Allah Pak, apa nggak nangis tuh orang? Ibu nggak marah. Bagaimana saya marah? Dulu saya begini sampai 12 kali. Alhamdulillah dipotong gaji, sedih. Nah saya ngelihat kamu kok kayak ngelihat ibu waktu dulu. Nah hati-hati ya, hati-hati ya. Ibu bukan sayang piringnya, sayang tangan kamu. Waduh. Anak itu doain ibu, malaikat mendoakan ibu. Kenapa? Diperintah sama Allah. Aku mencintai dia. Sebab itu Pak bisa buka warung ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai sadar-sadar 20. Kenapa? Ada kebaikan-kebaikan. Coba kalau ibu datang. Kamu tahu? Gue ini ngutang tau gak lo? Ini piring ada harganya. Lo tahu? Nah kita hitung yuk, suku bunganya berapa ya sekarang? Lo tanggung nih, bisa lo, potong lo. Awas lo. Waduh kalau gitu judulnya enggak kaziminal gois dong. Enggak afina anin nas dong. Ya. Lihat ujungnya ayat Ali Imran 134, lihat ujungnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tetangga jahat kita jahatin, adil Pak. Oke lah adil itu. Adil. Tapi tetangga jahat Pak, anaknya kita tolongin. Begitu kita lihat kamera, apa? Itu anak kampungan kamu itu yang kecelakaan. Begitu kita lihat anaknya tuh orang yang jahat sama kita. Kalau kita nggak tolongin tuh anak Pak, adil Pak. Adil insya Allah adil. Bapaknya jahat sama kita. Nggak ada bayarnya. Gue berbuat baik apa aja nggak ada bayarnya. Tapi Pak nggak ada peduli Pak, kita urusannya bukan sama dia Pak, kita urusannya sama Allah ya nggak. Udah kita tolongin aja dah, gitu loh. Kita nggak ngeliat bapaknya dah, kita ngeliat Allah ya dah, kita nggak ngeliat ibunya, kita ngeliat Allah aja. Tapi kuasa Allah itu loh, Allah meletakkan rasa cinta itu di mata, di hati, pikiran, rasa ibu bapaknya dia, sehingga malam-malam datang ke kita, assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Iman. Apa kabar? Baik, udah nolongin anak saya, makasih ya gitu. Gitu Bu Rini ya, Pak Pungki, Pak Gunawan, makasih ya gitu, Pak Budi Widiharto, makasih ya udah nolongin anak saya, maafin sih selama ini udah salah sama situ. Cakep. Kenapa bisa begitu? Karena Allah menghunjamkan kemudian rasa cinta kepada dia, menghilangkan kebencian di hatinya dia. Jadi kalau orang-orang mendapati orang lain benci Pak, gampang Pak, berbuat baik aja udah sama dia, udah selesai tuh urusan. Nusuk masuk nih, munafik nih orangnya nih, nusuk masuk nih, kacau, pembohong nih, nusuk masuk penipu nih. Terus kita malah kirimin garang asam ke dia. Besok dia muji-muji kita. Yusuf Mansur hebat. Kemarin ngatain gue munafik, sekarang bilang gue hebat. Mau nggak bisa gitu? Udah dapat kebaikan kita. Nah ada orang yang nggak pernah dapat kebaikan kita, wajar aja Pak. Adik kita bukan, kakak kita bukan, dan nggak pernah dapat kebaikan kita. Mana dia kenal juga sama kita. Tapi ketika kita bukan siapa-siapanya dia, kemudian kita baik-baikin dia, kita dapat kebaikan dia juga, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Ayat 148 Ali Imran. Ya. Ini jam berapa ini ngomong? 20.24. Saya nanti minta izin Pak Dadang, Pak Gubernur, izin banget sampai 20.45 deh maksimum, karena saya harus menghadiri pelantikan pengurus AP gitu dari guru saya. Izin ya. Oke, kita lanjut dulu. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirati wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. So, percayalah kita bahwa kalau kita berbuat baik di dunia ini pun kita memetiknya. Lagi-lagi Allah bilang wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Maidah 13 sekarang. Fa'fu anhum wasfah
Innallaha yuhibbul muhsinin. Tuh lihat Indonesia, lihat tuh, lihat. Al-Maidah ayat 13, lihat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Jangan pusing kita sama mereka. Ya, tapi jangan juga kita biarkan tapi sebelumnya kita laknat juga. Jangan kita biarkan tapi sebelumnya kita nyumpahin juga. Contoh misalkan, gue sih udah maafin dia, Ji. Ayo kita ketemu tadi akhirat. Namanya nggak membiarkan, Pak. Nggak melepaskan itu. Release your kemarahan gitu loh. Release your kebencian, release your keresahan, release your kesebelan, release your kekecewaan. Release aja udah. Buang aja udah kata Allah. Wasfah sudah, lupakan gitu. Lupakan apa? Lupakan tulisannya, perbuatannya, pikirannya, kerusakan yang ditimbulkan. Udah, fa'fu anhum, maafin aja udah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Tapi kan ini nyerang kehormatan saya, nyerang harga diri saya. Udah, Allah udah nyuruh tuh, fa'fu anhum, wasfah. Udah, kenapa? Supaya kita dicintai Allah dengan bab itu malah. Gitu, aduh, ya Allah. Kemudian lihat yang kelima. Ya, lihat yang kelima. Summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang muhsin, kita harus bertakwa dan beriman. Ini by religi banget udah ini. By religi ini udah. Sebagai penutup kita lihat artinya ihsan. Ya. Al-ihsanu lughatan, ihsan menurut bahasa adalah itqanus syai'i wa itmamuh. Melakukan sesuatu dengan detail dan sempurna. Nah, ini kan kerjaannya orang baik ini, ya kan? Detail, sempurna gitu ya. Ya. Ma'khudun minal husni, diambil dari kata al-husn yang berarti indah, baik. Wa huwal jamal, dan itu keindahan, kebaikan. Diddul qabhi, kebalikan dari al-qabah. Detail dan sempurna, ternyata itu adalah ihsan. Jadi diukur, dihitung pada saat rapat nih. Apa ya? Kita simulasi mana? Parnya berapa nih? Ambang batas, ambang bawahnya bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Coba dari A, dari B, dari C, dari semua. Pas saat rapat semua. Kalkulasi cara detail sempurna, tindakannya apa, dan keluar. Itulah namanya ihsan. Jadi kita keluar keputusan yang berdasarkan kedetailan dan kesempurnaan. Ya. Kemudian wal ihsanu syar'an, ya, dan ihsan menurut syariat ada beberapa bagian. Ya. Yang pertama, awalan ihsanun bainal 'abdi wa baina rabbih. Ihsan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kebaikan antara kita dengan Allah, ya. Kita berdua nih sama Allah. Nah, kenapa juga ihsan menjadi detail dan sempurna? Karena kita merasa ini kita berbuat apapun dilihat sama Allah. Nah, karena itu kita perlu kesempurnaan itu, karena dilihat kan sama big boss yang satu ini kan, yang maha boss gitu. Ya, wa dzalika bi itqanil 'abdi lil 'amali alladhi kallafahu Allah bih bi ayyati bihi sahihan khalisan liwajhillah azza wa jalla mutabi'an fihi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Yaitu dengan hamba tersebut melakukan amal ibadah yang diperintahkan Allah secara detail, yaitu dengan melakukannya secara benar dan ikhlas semata karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Terakhir dan nih terakhir, halaman terakhir untuk kajian kita ini. Selebihnya masih banyak, silakan nanti teman-teman Masjid BI, teman-teman BI Religi memberikan seluruh materi makalah kepada semua kawan-kawan untuk bisa dibaca. Tsaniyan, sebagai penutup ya, tsaniyan yang kedua, arti ihsan secara syariat. Ihsanun bainal 'abdi wa bainan nasi fi sairil muamalati. Ihsan adalah antara seorang hamba dengan orang lain di seluruh bentuk interaksinya, tanpa memperhatikan agama, suku, budaya, jenis kulit, warna kulit, pendek, tinggi, miskin, kaya, nggak beda. Ketika kita salaman, sama salaman kita antara salaman sama bos, sama salaman sama bawahan, sama senyuman kita, sama permisinya kita. Itu ihsan bainal 'abdi wa bainan nas fi sairil muamalati. Wa min dzalika
Dan dari itu diantaranya adalah ihsanus sun'ati wa itqanuha. Ya, diantaranya berbuat ihsan dalam memproduksi sesuatu dan detail. Oke. Fa idza sana'a al-insanu syai'an aw 'amila 'amalan. Jika seseorang membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu, fa innahu yajibu 'alaihi ay yutqinahu wa yutimmah. Kalau memang dia pengen disebut ihsan, maka dia harus melakukannya dengan detail dan sempurna. Ya, ini kan Pak Gubernur sering ngomong gini kan, nanti menjadi keteladanan yang memancar pada orang lain. Kan gitu, sering ngomong begitu tuh Pak Gubernur Bay. Ya, kita beresin diri kita. Nah, itu dia, ngeberesin diri kita itu ayut kinahu wa yutimmahu. Coba kita pikirin nih dengan detail dan sempurna. Wa min dzalika ma jaa an sayyidil khalqi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sesuatu, dia melakukannya secara detail. Wa ammal ihsanu fil qiyami bi huquqil khalqi fayatahaqqaqu fi birril walidain wa silatir rahimi wa ikramid dhaifi wa musa'adatil faqiri wa fi ghairi dzalika mimma yalzamu mura'atihi min huquqil makhluqati. Adapun ihsan dalam menunaikan hak orang lain itu, maka itu terwujud misalnya, contohnya adalah dengan berbuat baik pada orang tua, silaturahim, memuliakan tamu, menolong orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya, berupa hak-hak makhluk yang lain yang harus dijaga. Nah, sampai sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesailah sudah. Terima kasih banyak atas BI Red-nya. Insyaallah ini adalah perbuatan ihsan, jadi berbuat baik kepada satu bangsa dan satu negeri. Terima kasih banyak buat semuanya. Pak Gub, saya kembalikan dulu ke Pak Gub. Saya masih pengen dengar dari Pak Gub. Sekali lagi atas nama masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedagang, pengusaha, pebisnis, investor, makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang digoretkan oleh Pak Gubernur ini menjadi ihsannya Pak Gubernur dan seluruh keluarga besar BI. Ala kulli hal, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nah. Keimanan dan keislamannya serta menjadi insan yang ihsan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih telah menyimak tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur. Insyaallah dapat meningkatkan kecintaan kita untuk selalu beristiqomah tadabburi Al-Quran. Amin. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur untuk menyampaikan motivasi, hikmah dan pesan-pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Yusuf Mansur, matur nuwun, selalu sabar membimbing kita. Kawan-kawan, rekan-rekan Dewan Gubernur, seluruh pimpinan Satuan Kerja dan keluarga besar Bank Indonesia. Waktunya singkat, saya pokok-pokoknya saja. Alhamdulillah, berkat BLIG, alhamdulillah, insya Allah kita mengamalkan tausiahnya selama seminggu terakhir. Sejak Ustadz Yusuf Mansur minggu lalu juga memberikan tausiah. Kita tausiah dari Dr. Safi Antonio maupun juga Dr. Abdul Mufti mengerucut pada yang sama. Insya Allah kita menginginkan menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana ya di surat Anbiya yang 107 ya. Nah, dalam konteks itu ya alhamdulillah berkat itu Dewan Gubernur dan kita semuanya dalam 2 hari ini diberikan hidayah sehingga kita menurunkan BI rate menjadi 3,75. Inilah terendah sepanjang masa. Ini kan belum pernah kan BI rate ini serendah ini. Insya Allah itu mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan juga untuk seluruh Indonesia dan juga Bank Indonesia. Dan insya Allah itu adalah bagian kita untuk menjadikan kita semua menjadi rahmatan lil alamin. Sebenarnya itu di dalam prosesnya memang
Ustadz memang secara karena tausiah terus ya antara Dewan Gubernur dan kita. Mungkin saya singkat aja karena Ustadz harus pergi. Satu, bahwa ini adalah bagian karena kecintaan Allah kepada kita ya, Allah. Dan juga karena kecintaan kita kepada Allah. Ingat minggu lalu Ustadz mengajarkan kita, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan konteksnya kan gitu, jaga sholat, jaga wudhu, jaga amanah. Itu yang minggu lalu kita diajarkan. Kemudian juga dengan tausiah itu dari ulama guru kita yang lain, kita juga diajarkan dengan menjaga kepada Allah itu kita juga jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, juga jujur kepada yang be honest, sehingga kita berupaya untuk menjadi better of me maupun better of the others dalam melaksanakan setiap tugas-tugas kita di Bank Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita ditambah lagi, ditingkatkan lagi. Itu adalah ihsan. Masjid kita itu Badil Ihsan. Bank Indonesia itu ya bank yang ihsan gitu. BI yang ihsan. Itu sebenarnya tujuan kita di Bank Indonesia itu adalah agar kita semua itu menjadi ihsan. Alhamdulillah ini diberikan tausiah oleh guru kita. Meskipun saya mencatat ada masih 6 atau 6 lain yang untuk menjadi ihsan ya. Baru satu ini bersambung. Baru satu menjadi ihsan. Tapi alhamdulillah tadi ihsan adalah tadi untuk bagaimana kita berinfak waktu zaman waktu sempit maupun lapang. Berinfak berarti kan memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain kan. Memberikan ya, berinfak tidak harus dalam bentuk uang kan. Dalam suatu pemikiran kita, kebijakan kita, itu kan bagian dari infak. Nah, itu kan sebetulnya Pak Ustadz ya, seperti itu. Dan terus saja juga tadi memaafkan maupun juga menjaga amarah. Tapi yang paling saya juga sukai ihsan dalam artinya detail dan sempurna. Memang 2 hari ini kita rapat Dewan Gubernur sangat detail dan memang debatnya sangat dalam karena itu bagian-bagian kita untuk menjadi ihsan. Jadi mohon maaf Dewan Gubernur, pimpinan Satuan Kerja, terutama kawan-kawan yang ikut rapat Dewan Gubernur, kalau saya nanyanya itu semakin dalam karena itu bagian untuk ya sadar baru malam ini itu bagian dari ihsan detail dan sempurna sehingga kemudian itu moga-moga itu kembali lagi ihsan adalah sebagai rahmat lil alamin, kita berbuat baik kepada semua orang. Ustaz, terus minggu depan dilanjutkan lagi untuk yang tadi masih ada 5 atau 6 untuk dilanjutkan lagi supaya memang BI itu ya masjidnya Baitul Ihsan, lembaganya itu juga ihsan, pimpinannya juga ihsan, para pegawainya juga ihsan, keluarganya semuanya juga ihsan. Terima kasih Ustadz, mohon didoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung doa kali Pak Dadang ya, saya izin. Dan salah satu hikmah ya. Terima kasih. Salah satu hikmah dari harus detail itu adalah mencegah jangan sampai ada keburukan dan potensi keburukan. Makanya ihsan itu tentu kesempurnaannya milik Allah ya Pak Peri ya, kesempurnaan milik Allah, tapi berusaha detail dan sempurna. Itu salah satu hikmahnya apa? Supaya tidak terjadi kesebalikan dari ihsan, yaitu al-qabhu, yakni keburukan. Ketika kita nggak detail, nggak sempurna, ternyata ada celah, di situ ada keburukan. Tapi kalau kita udah sempurna, tentu saja fatawakal ala Allah. Ayo mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ihsannya teman-teman BI, para pimpinan BI diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Ya Allah, makasih senantiasa Engkau memberikan ilham, bimbingan, petunjuk, karomah kepada Gubernur BI dan para pimpinan BI dalam melaksanakan tugasnya ya Allah. Mudah-mudahan bimbingan memang datang darimu, keputusan juga adalah keputusanmu ya Allah.
Engkau lah yang mendetilkan dan menyempurnakan dan menjadikan ini ihsannya keluarga besar BI ya Allah, yang kau terima lalu kemudian kau mencintai kawan-kawan BI dan kau mencintai juga Indonesia mau tercinta ini ya Allah. Maafin kami yang masih belum pandai berbuat ihsan dengan segala ciri yang tadi disebutkan dalam 5 ayat yang tadi ya Allah. Mudahkan kami masuk pada derajatnya orang-orang yang berihsan, seperti bersedekah, jaga diri banget, jangan sampai ngerugiin orang, nyakitin orang, nyusahin orang, ngebebanin orang, apalagi sampai kemudian nimbulin keburukan-keburukan buat orang. Jadikan kami orang-orang yang sanggup bersedekah di kala lapang maupun kala sempit. Jadikan kami orang yang sanggup menahan marah ya Allah, dan memaafkan orang lain. Jadikan kami orang-orang yang sanggup menjaga ketakwaan dan keimanan dan seterusnya sehingga masuk pada derajat ihsan yang sebenarnya. Ya Allah, maafin kami. Enggak ada kami ini bisa berbuat ihsan kecuali Engkau menjadikan kami adalah orang-orang yang muhsinun. Makasih ya Allah. Mudah-mudahan juga keputusan strategis pada hari ini yang diambil oleh Pak Gubernur BI dan kawan-kawan BI, mudah-mudahan juga adalah keputusan yang Kau ridhoi. Ini menjadi sejarah termurah, terendah sepanjang masa, maka mudah-mudahan ini juga menjadi tonggak bahwa Indonesia dirahmati oleh-Mu ya Allah. Karena semuanya saling berbuat baik. Mudah-mudahan yang diberi keringanan juga mampu memanfaatkan ihsan ini untuk melahirkan ihsan-ihsan yang lain. Satu ihsan akan menghasilkan, melahirkan, mewujudkan, menghadirkan ihsan-ihsan yang lain. Lalu jadilah negeri Indonesia adalah negeri yang ihsan, negeri yang di dalamnya hanya ada kebaikan dan kebaikan. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Peri terima kasih ya, saya pamit ya. Pamit semua, Pak Dadang pamit langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.